Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala az-zakata lilladzina asasan wa mabna wa bayyana anna bifadlihi tuzakki min ibadihi man tazakka. Wassalatu ala Muhammadinil Mustafa sayyidil wara wa syamsidul huda wa ala alihi wa ashabihil makhsusin bil ilmi wat tuqa. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, khususnya jajaran pengurus NU cabang Kabupaten Pasuruan, hadir Wakil Ketua Bidang Keagamaan Kiai Haji Faisal Amrillah, jajaran pengurus LTMNU Kabupaten Pasuruan yang saya hormati, khususnya Ketua LTMNU PC LTMNU Kabupaten Pasuruan Gus Mundir, para bapak sedaya pengurus takmir masjid sewilayah Kabupaten Pasuruan yang mengikuti halaqah diniyah menata pengolahan zakat di masjid yang dilaksanakan oleh pengurus cabang Lembaga Takmir Masjid Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah, marilah puji syukur kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala karunia rahmat yang diberikan Allah kepada kita semua, khususnya karunia amanah kepada kita semua yang hadir di sini, yaitu kita diberi amanah, diberi kepercayaan untuk menjadi pengurus takmir masjid di masjidnya masing-masing. Ini merupakan rahmat karunia Allah dan juga amanah yang diberikan kepada kita untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai pengurus masjid, yang mana sebenarnya tugas dari pengurus takmir masjid itu banyak. Bukan hanya menjaga sholat 5 waktu, sholat berjamaah, kegiatan-kegiatan keagamaan, dan juga bukan hanya menjaga agar masjid itu tidak dikuasai, bahasa kasaripun, oleh mereka-mereka yang membawa faham yang tidak sefaham dengan faham kita Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah, yang selama ini meskipun sekarang sudah mulai menurun, tapi dulu sangat gencar. Ini juga perlu kita jaga. Ini juga menjadi tugas kita sebagai takmir masjid. Ada tugas lain yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh takmir masjid maupun pengurus musola atau langgar, yaitu dalam masalah pengelolaan zakat. Pagi ini Lembaga Takmir Masjid Nahdlatul Ulama melaksanakan halaqah untuk memberikan pencerahan tentang pengelolaan zakat, baik secara kelembagaan maupun secara syar'i, secara fikih zakat. Bagaimana sekiranya pengelolaan zakat yang dilaksanakan oleh takmir masjid atau pengurus musola itu bisa dibenarkan secara hukum syariat maupun hukum negara. Harapannya nanti hasil dari pertemuan pagi hari ini, halaqah pada pagi hari ini, adalah kita bisa menindaklanjuti hasil dari pertemuan halaqah ini untuk kemudian kita realisasikan di takmir masjid yang ada.
dalam bentuk pembentukan lembaga resmi zakat sesuai dengan tingkatannya. Perlu diketahui bahwa Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas adalah, ngapunten saya diberi waktu untuk memberikan penjelasan tentang kelembagaan. Secara hukum syar'i fikih zakatnya nanti akan dijelaskan secara jelentreh oleh beliau Kiai Haji Muhibbul Aman Ali. Dan sebenarnya beliau Kiai Gus Mundir ini juga wakil ketua di Basnas Kabupaten Pasuruan bidang pengumpulan. Ya nanti juga bisa mungkin menambahkan apa yang saya sampaikan, terutama berkaitan dengan program-program Basnas yang mungkin bisa disinergikan dengan lembaga takmir masjid. Saya akan sedikit menjelaskan tentang kelembagaan Basnas secara umum. Saya ulangi bahwa Basnas adalah lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah, yang punya tugas dan wewenang untuk mengelola zakat. Dan aturan ini sudah sesuai dengan dasar hukum Undang-Undang tahun 2003 nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang kemudian diperkuat oleh peraturan pemerintah tentang pelaksanaan Undang-Undang tahun nomor 2003 tahun 2011 tentang pelaksanaan pengelolaan zakat. Artinya nopo? Basnas itu secara hukum negara maupun hukum syar'i itu bisa dibenarkan dalam melaksanakan tugasnya, dan itu sudah sah sebagai amil sesuai dengan syariat agama Islam. Sehingga Basnas dalam menjalankan tugas punya hak dan tugas, punya wewenang, tugas dan wewenang untuk mengelolakan zakat, mulai dari pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Napa niku pengumpulan? Nggih niku Basnas mulai dari tingkatan yang paling atas. Basnas niku mulai dari pusat sampai kabupaten iku ada lembaga resminya. Basnas tingkat pusat, Basnas nasional, Basnas provinsi, Basnas kabupaten, itu semua adalah lembaga amil zakat resmi dan sah, yang punya wewenang dan tugas untuk pengelolaan zakat, mulai dari pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Kaitannya dengan pengolahan zakat mulai dari pengumpulan, artinya nopo? Basnas, Badan Amil Zakat di semua tingkatan punya tugas dan wewenang untuk mengumpulkan zakat, baik itu zakat mal maupun zakat fitrah. Zakat mal sesuai sudah yang kita pahami semua, mulai dari zuruk, tijarah, kemudian naket dan lain sebagainya. Dan juga zakat fitrah seperti yang disampaikan tadi oleh Kiai Faisal Amrillah. Jadi kalau zakat fitrah itu litazkiyatin nafsi, litazkiyatil abdan. Kalau zakat mal litazkiyatil amwal. Itu semua bisa dan menjadi wewenang Badan Amil Zakat yang sudah sah untuk pengelolaan, mulai dari mengumpulkan, menerima zakat untuk mendapatkan kepercayaan dari mereka yang berkewajiban zakat atau muzaki, untuk kemudian hasil dari pengumpulan itu Basnas juga punya hak dan wewenang, punya tugas dan wewenang untuk kemudian didistribusikan, dibagiakan teng mustahiquz zakah. Dan yang terakhir juga punya tugas dan wewenang untuk mendayagunakan
Nopo bedane pendistribusian dan pendayagunaan? Kalau pendistribusian, hasil dari zakat yang dikumpulkan oleh muzaki yang diterima dari amil yang diterima dari para muzaki, orang yang berkewajiban memberikan zakat, yang mempercayakan memberikan zakatnya tidak secara pribadi tapi berikan kepada Basnas, badan amil zakat, ini untuk kemudian distribusikan. Perbedaan distribusi kali pendayagunaan. Kalau pendistribusian gini ku memberikan zakat, hasil zakat yang dikumpulkan dari para muzaki itu diberikan secara konsumtif. Diberikan dalam bentuk uang. Diberikan uang kecil-kecil ngoten niku 1.000. Diberikan dalam bentuk sembako. Niki namanya pendistribusian. Pemberian zakat oleh amil yang diterima dari muzaki kepada mustahiquz zakah yang bersifat konsumtif. Mari entek. Dan niki yang biasa dan menjadi tradisi, menjadi kebiasaan, menjadi adat warga muslim muzaki, khususnya warga Pasuruan. Roto-roto terus kayak Faisal niku wau, para muzaki khususnya yang punya kewajiban zakat zuhur itu mesti dibagi dewe. Tradisi yang pertama, bagine dibagi dewe, ngene mboten? Jarang memberikan kepada amil, atau mungkin karena mereka nggak tahu lah di pason ono amil, badan amil zakat yang punya hak untuk punya tugas dan wewenang untuk mendistribusikan, atau mungkin wis tak bagi dewe lah nang tonggo-tonggo, nang wong sing tak kongkoni napa namanya kuli, biasanya kan dibagiakan teng kuline nggih. Sing bagan gebres, sing bagan matun, artinya diberikan kepada mereka dipukul rata. Misalnya 5 juta dibagi 100.000-an sakmono akeh. Tapi 100.000 iku meneh entek. Ngene mboten? Niku namanya pendistribusian. Niku juga menjadi tugas daripada badan amil zakat. Mangke akan dijelaskan oleh Kiai Mukhibul Aman Ali. Kemudian ada juga yang namanya pendayagunaan. Artinya apa? Pemberian zakat yang dikelola oleh badan amil zakat untuk diberikan pada mustahik yang sifatnya pemberian sifatnya bersifat berkelanjutan dan pembiayaan kepada mereka yang membutuhkan. Dan ini yang lebih baik. Niki sing lebih baik. Mangke dijelaskan kayak Mukhib. Artinya nopo? Nun sewu, duwe 5 juta. Panjenengan paringaken roto 100.000-an nang wong sing akeh 50. Menentek. Itu jauh lebih baik diberikan kepada 2-3 orang. Misalnya 2-3 orang niku mustahiquz zakah. Wong dodol cilok, buruh tani, kemudian warung, mbok rondo, mustahiquz zakah. Dikekno nang wong telu iki, nyok kontak bandani. Kontak bandani iki 1,5 juta. Tapi ojo dipangan. Gawien untuk napa? Perputarannya bisnisnya awakmu untuk kemudian biar meningkat. Tukang cilok, bakso misalnya, buruh tani, akhirnya duwe gawe nyewa sawah, kalau dia punya kemampuan akhirnya nggarap sawah dewi. Diambilkan dari uang zakat. Niki namanya pendayagunaan. Ini jauh lebih baik secara hukum syariat daripada dikena wong sing 100.000-an niku wau. Kenapa? Ini sesuai dengan tujuan zakat. Gini ku merubah seorang mustahik menjadi seorang muzaki. Lalek saman dibagi roto 100.000-an, menentek tetap dadi buruh tani. Tapi meskipun cuma 3 orang, duit 5 juta itu diberikan pada 3 orang untuk dibiayai, untuk kemudian
usahanya berkembang, akhirnya sing iku cuma bisa nerima sebagai mustahik berubah menjadi mustahik. Niki sing luwih utama dan ganjarane panjang lebih gede. Niki menjadi namanya pendaya gunaan. Tapi masyarakat Pasuruan khususnya dalam karakter masyarakat Pasuruan yang pertama untuk memberikan zakatnya, entah itu zakat emal, zakat tijaroh, zakat zuruk, niki lebih banyak sing pundi? Sing pertama. Padahal sing lebih utama pendaya gunaan itu wau. Kemudian yang kedua, dalam memberikan zakatnya seperti yang saya sampaikan tadi lebih mengarah pada dibagi dewe, ndak lego. Ngene apa? Sehingga lebih mengarah pada pemberian zakat secara konsumtif niku wau. Ini jauh lebih baik apabila dipercayakan kepada Basnas, Badan Amil Zakat, untuk kemudian akan dikelola untuk diberikan sesuai dengan kebutuhan sesuai syariat Islam. Mangke Gus Mundir nambahi sedikit tentang bagaimana Basnas Kabupaten Pasuruan dalam melaksanakan programnya. Ada 5 program Basnas Kabupaten Pasuruan, baik bersifat konsumtif maupun yang pendaya gunaan. Pun dipilah-pilah, jangan pun khawatir. Sing bagiannya zakat nggih, urusane nanti pemberiannya sesuai syariat. Tidak mungkin uang zakat diberikan kepada masjid. Mboten. Nanti yang diambil kan uang infak. Zakat diberikan pada mustahik, tapi pemberian mustahiknya ada yang bersifat konsumtif, biasanya setahun sepisan, atau bersifat insidental. Tapi juga kita melaksanakan program yang bersifat pendaya gunaan, pendampingan kepada UMKM yang membutuhkan, kemudian napa namine infaknya nangke di membangun rumah yang sing boten mampu, yang layak tidak rumah tidak layak huni, beasiswa dan lain sebagainya. Niki program-program bagi zakat, dan mungkin itu lebih baik apabila panjenengan sebagai seorang muzaki untuk mempercayakan kepada Basnas Amil Zakat, kan pengelolaannya lebih luas. Pun ini yang harus kita bongkar, tradisi seperti ini. Lek panjenengan seperti itu pun konsumtif, pancet, buruh tani tetap buruh tani. Mending kita berikan kepada 3 orang tapi merubah status mustahik menjadi muzak, itu ganjarannya jauh lebih besar daripada dikena wong 50 tapi tetap jadi buruh tani. Nah ini yang keterubah. Nah untuk kemudian dalam melaksanakan tugasnya untuk menjalankan program-program Basnas Kabupaten Pasuruan, pengurus Basnas yang terbatas ini mboten mungkin menjangkau wilayah sak Kabupaten Pasuruan. Mboten mungkin. Ngurusi zakat bendino, kira-kira oleh diurus dhewe, pengurusnya cuma 5, pembantune pinten pelaksanae mboten kata. Kira-kira mboten ate wangsul. Keliling dolek zakat-zakat mboten wangsul, kaya Bang Titil niku akhirnya. Nah, untuk melaksanakan tugas itu dibentuklah organisasi yang dibentuk oleh Basnas untuk membantu mengumpulkan zakat sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Lembaga organisasi yang membantu mengumpulkan zakat ini namanya unit pengumpulan zakat. Dan ini sah secara hukum. Sah secara hukum, baik hukum negara apalagi hukum syariat, sah. Dan statusnya hampir sama dengan amil, dalam hal menerima zakat. Tapi dalam hal wewenang niku ada keterbatasan. Kenapa? UPZ secara aturan hukum negara hanya punya wewenang untuk mengumpulkan, tapi juga punya hak sama dengan haknya amil. Jadi panjenengan ngapunten kalau menjadi pengurus UPZ, jadi masih ya jadi mustahik, tapi bukan sebagai kapasitas sebagai masih ndak
ndak kesenengan dadi mustahik nggih, tapi misalnya wong sing kepangan niku sah secara hukum karena diperbolehkan untuk mengambil operasional dari hak zakat itu. Nah, UPZ atau unit pengumpulan zakat niku bisa niki ya mungkin punduki kula anu mawon secara kelembagaan mawon. Unit pengumpulan zakat niki ini bisa dibentuk satu di kantor-kantor pemerintah. Niki di Pasuruan sudah terbentuk. Kami sudah membentuk unit pengumpulan zakat di pemerintah daerah, di OPD-OPD. Yang kedua, kantor instansi vertikal KUA, Kemenak, napa namine, Kejaksaan. Niku boleh dibentuk UPZ. Sinten yang ditarik nggih ASN niku. Karena UPZ itu bukan hanya bertugas untuk mengambil zakat, tapi juga bisa menerima infak sedekah. Kemudian yang ketiga, badan usaha, perusahaan-perusahaan niki sudah kita berjalan bertahap nggih. Untuk yang kemarin belum terbentuk sama sekali. Kemudian masjid, musola, langgar, surau atau nama dan lainnya, sekolah-sekolah, kecamatan dan lain sebagainya. Nah, niki fokus teng masjid, surau, musola, langgar dan yang lain sebagainya. Maka panjenengan yang selama ini setiap menjelang Ramadan yang melaksanakan kepanitiaan, membentuk kepanitiaan pengumpulan zakat yang sifatnya hanya menjadi panitia dan itu hanya sifatnya hanya temporer, hanya mengumpulkan zakat fitrah mawon, maka di masjid-masjid, musola, langgar-langgar dan lembaga pendidikan itu yang hanya membentuk kepanitiaan, maka panitia banyak keterbatasan dalam mengelola zakat. Napa keterbatasannya? Panitia lek tiyange sugih tidak termasuk mustahik zakat, ndak oleh nerima zakat. Nomor loro, gawe tuku kresek, gawe bagi butuh bensin, ndak oleh teko ngak njupuk teko duweke zakat. Karena sifatnya panitia. Nah, niki yang selama terjadi dan dilaksanakan itu akan beda statusnya dan wewenangnya, haknya secara syariatnya menawi berubah statusnya dari panitia menjadi unit pengumpulan zakat yang dibentuk dan di SK oleh Badan Amil Zakat. Maka berubah drastis statusnya. Panjenengan yang sudah ber-SK menjadi unit pengumpulan zakat entapa niku teng takmir masjid, musola dan lain sebagainya, panjenengan statusnya sudah berubah, hak-haknya pun sudah berubah. Panjenengan dalam mengumpulkan zakat boleh, nanti hukumnya dijelaskan oleh Kyai Mukhib, asalkan bukan zakat fitrah, boleh mengambil operasional diambilkan dari zakat itu karena panjenengan sudah sebagai amil. Ada hak amil tapi tidak boleh sembarangan. Cuman ada keterbatasan UPZ dengan Basnas, dengan amilnya. Nopo? UPZ hanya membantu badan amil zakat dalam hal pengumpulan. Lah niki sering salah diartikan, ngapunten. Di Pasuruan ini sudah ada sekitar berapa? 160 takmir masjid yang sudah membentuk amil zakatnya, unit pengumpulan zakat. Tapi dari sekian 160 itu hanya segelintir UPZ masjid yang melaporkan dan menyerahkan hasil zakatnya kepada Basnas. Padahal UPZ itu punya wewenang, hanya wewenang untuk mengumpulkan. Niku aturan. Nggak usah ikut.
hanya mengumpulkan. Nah, sehingga kemudian cuman ngapunten pun jenengan lho gak oleh apa-apa, itu aturan, tapi teknis bisa diatur. Misalnya jenengan ketika mengumpulkan zakat kemudian dikumpulkan hanya laporannya saja, silakan dikelola sendiri, kita hanya mengambil hak ambil zakat, itu boleh. Itu bisa menjadi sah kalau panjenengan menjadi unit pengumpulan zakat sapunan. Hak ada, hak operasional boleh. Sekian persen nanti diatur kalau panjenengan sudah akan membentuk UPZ, akan kita jelaskan secara detail. Waktu kita terbatas. Makanya alangkah baiknya panjenengan nanti itu dibentuk unit pengumpulan zakat dengan pengajuan-pengajuan dan ketentuan yang sudah ada, nanti akan diatur lebih lanjut. Panjenengan wewenangnya lebih luas, haknya lebih luas, dan yang terpenting nantinya panjenengan bisa mengembang dari yang hanya menjadi panitia zakat, panjenengan bisa zakat fitrah, panjenengan bisa berkembang, bisa menerima zakat mal. Karena sudah menjadi unit pengumpulan zakat mal, zakat zuhud, dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat pentingnya menyerahkan zakat kepada badan amil zakat di tingkat desa. Ada namanya unit pengumpulan zakat, baik di masjid, musola, desa pun boleh. Niku yang bisa saya jelaskan tentang kelembagaan, tentang pengumpulan zakat. Yang pentingnya kita bisa punya keleluasaan wewenang dalam pengumpulan zakat apabila kita merubah kepanitiaan menjadi unit pengumpulan zakat dengan mekanisme yang sudah nanti akan ditentukan. Di Pasuruan dari 1000 sekian masjid baru terbentuk 160 UPZ. Itu pun di wilayah masjid di wilayah PCNU Kabupaten Pasuruan. Bangil belum. Mungkin itu yang saya sampaikan, nanti detail bisa saya jawab setelah Kiai Mukhibul Aman Ali menjelaskan. Selanjutnya tentang program-program Basnas Kabupaten Pasuruan sedikit ditambah oleh Gus Mundir. Saking kula cekap semanten riyen.